hedonisme terjadi di dalam kekuasaan, ketiga kekuasaan negara itu. Rakyat sementara itu melarat, terzolimi, teraniaya, digusur dari tanah tempat mata pencahariannya. Dan pemerintah Prabowo akan jatuh. Jatuhnya itu karena perekonomian rusak, rakyat bergerak, massa menggeruduk MPR, menyiapkan yang namanya pemerintah sementara. Ini negara harus diselamatkan, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan republik ini adalah menumbangkan Prabowo dan rejimnya menuju jalan Allah. Saya kira akan dimudahkan. Bapak Presiden, tolonglah kami, lihat ibu saya ini sudah tua, Pak. Biar Presiden bisa merasai hasilnya tanah kami karena sudah dihancurkan. Tolonglah kami, Pak. Ini loh pajaknya, saya membayar pajak, Pak. Lahan saya sudah diginikan sama perusahaan, Pak. Tolong kami sebagai rakyat kecil, saya orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Tolong saya, mohon kebijakan dari Bapak Presiden. Ini tahun kedua, jadi tahun kejatuhan Prabowo. Menurut Pak Bintang, bagaimana? Jadi ketika periode terakhir Jokowi saja, kita itu semua sudah muak dengan Joko Widodo. Tidak terkecuali saya dan teman-teman, geng-geng saya itu, geng Guntur 49. Apalagi ketika Prabowo kemudian bertekuk lutut sama Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Di situ saya sudah mendengar adanya perjanjian terselubung antara Jokowi dan Prabowo, bahwa sementara Prabowo jadi Menhan, 5 tahun lagi akan jadi presiden, tetapi dengan syarat bahwa segala kebijakan Jokowi akan berlanjut, akan dilanjutkan oleh Prabowo, yang pada waktu itu pikirannya adalah bahwa periode ketiga Jokowi itu dilanjutkan oleh Prabowo. Mengenai perjanjiannya itu, syaratnya adalah Prabowo tidak boleh mengganggu segala perjanjian yang sudah dibikin oleh Jokowi dengan Xi Jinping. Pada waktu itu yang terpikir oleh saya adalah jutaan rakyat Cina yang masuk ke Indonesia itu termasuk bagian daripada perjanjian Jokowi dengan Xi Jinping. Juga segala macam pembangunan infrastruktur yang menggunakan utang-utang Cina, termasuk WUS, kereta api cepat Cina itu, dan lain-lain. Itu bagian yang harus dilindungi oleh Prabowo kalau nanti jadi presiden. Yang kedua adalah Prabowo harus melindungi, tidak boleh menyentuh apa yang dilakukan oleh oligarki Cina, khususnya setelah dimulainya PEK 2, PEK 3, dan pulau-pulau reklamasi yang dibangun dalam periodenya pertama Jokowi. Itu tidak boleh diganggu. Tentu saja termasuk sekarang kita tahu ada Rempang, ada IMIP di Morowali, ya, ada Raja Ampat. Jadi ini dua perjanjian yang betul-betul menghancurkan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah melindungi Jokowi dan keluarganya kalau sudah digantikan oleh Prabowo. Jadi ini sebetulnya udah lama sekali kami dan geng itu tidak percaya dengan rejim ini, tidak percaya dengan DPR MPR ini,
tidak percaya dengan Prabowo. Apalagi kalau dikaitkan dengan kembali ke UUD 45. Ini Wowok dan rejimnya itu sama sekali sudah kita tidak bisa terima. Jadi kalau kemudian tahun ini tiba-tiba muncul temperatur tadi itu mengatakan Mei akan jatuh, Juni, Juli bisa juga, lalu Agustus chaos, ya, lalu pengamat pertahanan negara Koni Rahakundini tahun ini Prabowo jatuh, itu kita tidak heran, kita malah mendapat semangat ya untuk mewujudkan apa yang menjadi pikiran kita sejak awal, bahwa Prabowo dan rejimnya ini harus dijatuhkan. Yang saya maksud rejimnya itu ya selain kabinet Dracula-Draculi juga MPR dan kekuasaan yudikatif. Ini juga harus diganti. Oleh karena itu kita mengatakan, selalu mengatakan bahwa jatuhnya Prabowo itu satu paket dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila. Nah tadi tentang berbahaya, saya udah berkata beberapa kali ya, ini orang nggak bisa dipercaya. Udah ngomongannya cengengesan, tidak layak dia itu dibanding dengan Sri Mulyani ya, serius ya, tidak cengengesan, tidak senyum sana senyum sini, tidak pula menonjol-nonjolkan diri. Kalau ini kan menonjolkan diri, ini saya pecat, ini saya pecat, biaya cukai saya periksa, macam-macam lah. Direktorat Jenderal Anggaran akan dipecati, ya. Ini tidak layak sebagai seorang Menteri Keuangan ngomong begini ini, ya. Sri Mulyani masih bagus dalam penampilan wajah maupun body language-nya, ya. Sekalipun dia mengatakan, ya anaknya yang mengatakan bahwa Sri Mulyani itu agen CIA. Iya, si anak tahu kan dari bapaknya juga pasti, ya kan? Saya sudah menduga bahwa Yahya Berbaya ini adalah agen CIA yang melanjutkan, ditugaskan oleh kekuasaan Amerika untuk melanjutkan Sri Mulyani, menghancurkan Republik Indonesia. 20 tahun Sri Mulyani sejak SBY menjadi Menteri Keuangan sampai Jokowi berakhir, rusak. Kerusakan inilah yang terjadi. Di satu pihak hedonisme terjadi di dalam kekuasaan, ketiga kekuasaan negara itu. Rakyat sementara itu melarat, terzolimi, teraniaya, digusur dari tanah tempat mata pencahariannya. Seperti yang kita lihat di PIK 1, PIK 2, PIK 3, di pantai-pantai reklamasi, di Rempang, di Morowali, di Raja Ampat, lalu kemudian banjir Sumatera yang menewaskan lebih dari 1.500 orang. Ini kerusakan yang sudah berlangsung lama. Jadi kalau Purbaya mengatakan akan mencapai pertumbuhan 8% dan tahun 26 ini sekarang akan mencapai 6%, itu gombal, omong kosong, omong-omong, omon-omon, ya, tidak mungkin. Dan ternyata yang dia bilang tahun 25 itu 5%, dikoreksi oleh dunia hanya 4,7. Bahkan sebelumnya yang 4,7 ternyata hanya 4,3. Jadi ini Menteri Keuangan gombal ini, nggak ngerti apa-apa dia.
dia menurunkan dana 200 triliun, kemudian ditambah lagi 200 triliun, bikin MBG 330 triliun, atau 330 triliun, impor mobil pickup untuk Koperasi Merah Putih sekian triliun. Itu tidak ada artinya, itu omong kosong, itu tidak akan bisa mengakibatkan rakyat bertambah sejahtera. Pertumbuhan berapa saja yang disampaikan itu, kalau tidak disertai dengan pemerataan, tidak disertai dengan penambahan lapangan kerja, omong kosong, nggak ada artinya. Yang tumbuh ya Cina-Cina itu, sedang yang ngais-ngais sampah pertumbuhannya 0%. Ya kan? Itu makna daripada pertumbuhan dalam otaknya Purbaya, ya. Dia tidak bicara sama sekali tentang pemerataan. Yang saya maksud beberapa waktu yang lalu itu, Pak Harto saja memperhatikan pemerataan melalui Inpres Desa Tertinggal, melalui 8 jalur pemerataan, ya kan? Meskipun tidak kesampaian, meskipun tidak tercapai pikiran-pikiran itu, ya, karena menteri-menterinya goblok. Kalau orang Solo itu mau mengatakan menteri yang kayak gitu menteri delogok. Ini saya meskipun sudah meninggalkan Solo 30 tahun, ya, lebih lah, saya masih bisa mengucapkan peribahasa Solo. Ya, jadi dugaan saya ketika Purbaya itu mengatakan kalau tidak tercapai 6% maka akan terjadi pergantian rejim dan saya akan mundur. Saya kira pernyataan itu adalah semacam excuse, ya, bahwa nanti memang tidak akan terjadi itu dan saya akan mundur dan pemerintah Prabowo akan jatuh. Jatuhnya itu karena perekonomian rusak, rakyat bergerak. Jadi dia sudah membuka pintunya sendiri, si Purbaya itu. Dia sudah kira-kira meyakini bahwa nggak akan tercapai 8%, nggak akan mencapai 6% sekalipun, ya. Lalu dia seakan-akan membuka pintu untuk dia akan keluar. Ya, ini menteri brengsek ini, menteri bajingan ya. Tidak hanya presidennya yang bajingan tolol, tetapi ini menteri-menterinya juga bajingan. Jadi Dracula-Draculi, Walking Deads, ya. Mereka hidup luar biasa, sementara rakyatnya keleleran. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan Mei berarti bulan depan, ya, itu terjadi huru-hara yang mengakibatkan Prabowo jatuh. Saya selalu mengingatkan, bahkan pakai gambar, pakai spanduk, Soeharto saja bisa jatuh. Ulangi Mei 98, saya mengatakan begitu kan? Oh iya. Ya, dan itu saya pasang itu di pintu MPR sana, Mei 98. Ulangi, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei nanti terjadi masa menggeruduk MPR, itu sudah menjadi harapan orang. Sudah menjadi harapan orang. Ya, tentu saja antara harapan dan perwujudan seringkali tidak selalu sama, ya. Jadi apakah benar Mei, apakah Juni, Juli, ya, itu adalah bulan-bulan yang menurut pendapat saya bagus, ya, untuk penjatuhan rejim Wowo ini. Sekali lagi yang saya maksud rejim adalah ya MPR-nya, ya kabinet Draculanya, ya kekuasaan peradilannya,
itu harus berubah, harus ganti. Dan oleh karena itulah maka selalu penjatuhan Prabowo ini saya kaitkan dengan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini jangan sampai lupa. Dan jangan sampai ada intervensi model tahun 99 2002 di mana ternyata ada kelompok yang mau mengganti Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, jangan sampai terjadi. Kita harus pagari supaya tidak ada intervensi asing, apakah itu dari Cina ataukah itu dari Amerika, ya, dan Barat. Nah, ini kalau kemudian terjadi huru-hara, terjadi chaos bulan Agustus, ya, saya kira kita hadapi aja, kita tunggu aja. Tetapi sambil menunggu kita juga menyiapkan diri. Nah, sekarang untuk mewujudkan itu, bahwa ada massa yang bergerak masuk ke MPR dan mengganti MPR dengan MPRS agar bisa kembali kepada UUD 45, baru kemudian MPRS 1945 ini secara resmi melengsarkan Prabowo dan menggantinya dengan pemerintahan baru. Oh iya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Harapan saya dulu waktu Prabowo itu dilantik, Prabowo itu konsisten dengan apa yang dia pikir, bahwa dia sepakat dengan kembali ke UUD 45. Waktu itu yang saya harapkan adalah sebelum dia itu dilantik, dia itu mengatakan kembali ke UUD 45, mengajak DPR, MPR untuk kembali kepada UUD 45, barulah kemudian dia dilantik. Nah, itu peristiwa yang menurut pendapat saya, pernyataan dia, baik itu merupakan dekret maupun merupakan suatu pengakuan bahwa perubahan ke UUD 45 itu bisa dilakukan secara aman dan damai. Ya. Nah, ternyata tidak begitu. Dia ngomong mengenai paradoks Indonesia aja menurut pendapat saya, ya. Dan sekarang ada yang juga sudah mengatakan bahwa paradoks Indonesia itu bukan bikinannya dia. Bukan. Saya juga mengatakan begitu. Nggak mungkin lah dia bisa mengatakan begitu. Nyatanya sekarang 180 derajat daripada apa yang dia tulis. Ya. Ya. Jadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan yang namanya pemerintah sementara. Ya. Diawali dengan presidium. Ya. Presidium itu zamannya Pak Harto tahun 67 itu hanya 5 orang. Pak Harto dan kemudian ada Sultan Hamengkubuwono, ada Malik, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi itu Hamengkubuwono kalau nggak salah ya. Politik itu ada Malik, ada lagi. Nah, itu 5 orang presidium itu menyiapkan pemerintah sementara. Nah, jadi begitu pemilu 71 selesai, ya dibentuklah pemerintah yang solid. Ya. Ya. Nah, ini juga harus begitu. Ini juga harus begitu. Kita bentuk presidium menyiapkan pemerintah sementara. Ada yang mengatakan gini Pak Bintang, bahwa kelemahan dari reformasi 98 itu sebetulnya kelemahannya hanya mengganti personilnya saja, tapi sistemnya tidak diganti. Ya, sebetulnya gerakan reformasi menumbangkan Pak Harto itu tidak ada keinginan untuk mengganti sistem. Tidak ada keinginan untuk mengganti UUD 45 itu nggak ada. Yang ada adalah membuat interpretasi UUD terhadap UUD 45 tidak seperti interpretasinya Pak Harto. Misalnya saja pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengatakan setelah dipilih untuk selama waktu 5 tahun bisa dipilih kembali. Maksudnya itu sekali lagi, bukan berkali-kali lagi. Dan
Tidak ada pikiran tentang calon tunggal. MPR itu bisa membuat calon beberapa, lalu memilih satu di antaranya. Ya, bukan caranya Pak Harto. Dan banyak lagi lah interpretasinya Pak Harto yang nggak benar. Misalnya saja bahwa undang-undang itu harus dibikin oleh pemerintah sendiri, DPR hanya setuju-setuju saja, dan oleh karena itu tidak boleh ada judicial review terhadap undang-undang yang dibikin oleh Pak Harto itu, ya. Nah, ini banyak lagi yang lain, melarang oposisi, ya, melarang demonstrasi. Nah, itu pikiran Pak Harto yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, itulah yang kita perjuangkan agar interpretasi terhadap UUD 45 itu adalah sesuai dengan apa yang adanya, apa yang tertulis, baik itu secara harfiah maupun secara penjelasan terhadap pasal demi pasal, ya. Nah, tidak ada keinginan untuk mengganti seperti yang dilakukan oleh Amin Rais itu. Akan tetapi kealpaan kita, ya, kita lalai melihat bahwa sebetulnya ada kekuatan dari luar yang ingin mengganti itu, ya. Sehingga ketika Habibie menjadi presiden pun sudah dilakukan amandemen 1. Amandemen 2-nya itu ketika Gus Dur, amandemen 3 dan 4 itu ketika Megawati, dan SBY itu yang melaksanakan undang-undang dasar palsu itu. Itu yang terjadi itu. Jadi besok ini, ya, entah Mei, Juni, Juli, Agustus, ya, lama-lamanya Oktober tanggal 20 lah, ya. Iya. Itu ada pergantian Prabowo tergusur. Iya. Itu harus satu paket dengan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 asli. Ada yang menganalisa sebetulnya tadi Pak Bintang mengatakan bahwa ada kekuatan besar waktu 98 sehingga terjadinya penyelewengan, ya, dari cita-cita. Nah, pengkhianatan itu. Nah, kemungkinan tahun ini sudah ada kekuatan besar yang akan menggerakkan itu, dan ini sudah diuji coba ketika Pak Bintang mengatakan pada Agustus yang lalu, itu kan sebetulnya upaya untuk menjatuhkan Prabowo dan kemudian gagal. Terus kemudian Prabowo katanya menerbitkan dekret juga gagal. Nah, akan dilanjutkan ke tahun ini untuk menumbangkan Prabowo, entah itu yang dimaksud dengan Prabowo Gibran atau Prabowo sendirian. Kalau menurut Pak Bintang, analisa seperti itu bagaimana, Pak? Ya, kalau benar Agustus kemarin itu ditujukan untuk menjatuhkan Prabowo, ya, itu harusnya demonya itu di depan DPR MPR. Ya, memang terjadi di DPR MPR. Ya, tetapi kan tidak membuka Pintu. membuka gerbang, Oh iya. ataupun tidak membuka pagar, Iya, ya kan? Ya. Padahal jumlahnya puluhan ribu, ya. Puluhan ribu. Lah ya, sebetulnya kan bisa. Artinya apa? Tidak terarah, ya, tidak terarah, tidak dengan menggunakan persiapan yang baik dan benar, dan nggak ada tokohnya. Siapa tokohnya di situ? Ya, yang menjadi tokoh akhirnya yang kelindes mobil loh. Ya, ojol. Ya, ojol yang melindas mobil kan, dan 9 yang lain, karena 10 yang tewas, ya. Ya. Nah, jadi anggap sajalah itu satu coba-coba, ya, coba-coba. Meskipun ditanggapi secara serius oleh Prabowo, sehingga Prabowo memerintahkan kepada Syafri Samsudin tanggal 31 Agustus untuk melakukan segala kekuatan TNI dan Polri untuk menghadapi gejolak massa seperti itu. Nah, ini kita lihat aja besok ini, ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ini, ya. Nah, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi adanya korban, ya,
dan tidak ada kewenangan daripada polisi maupun TNI, ya. Saya mengajukan usul pada teman-teman yang berusaha menjatuhkan Prabowo untuk terang-terangan ngomong sama Syafri Samsudin. Syafri Samsudin itu saya mempunyai catatan, ya, ada beberapa catatan saya tentang dia. Tetapi menurut pendapat saya yang paling mutakhir dan paling mengesankan itu adalah ketika dia membongkar Morowali, IMIP, PT IMIP, dan mengatakan ini adalah republik dalam republik. Nah, artinya apa? Artinya Syafri Samsudin itu masih mempunyai perasaan yang sama, mempunyai panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombangnya orang-orang reformis jilid 2 yang mau mengganti Prabowo, rejim Prabowo, rejim, ya, Bapak Gibran ini. Ya. Ya. Kalau saya mengatakan rejim Prabowo itu jangan diartikan bahwa Prabowo saja yang ditumbang lalu Gibrannya naik. Enggak, ini pikiran gila itu. Ya. Ya, pikiran yang nggak waras juga itu, yang menganggap bahwa kalau menyingkirkan Prabowo, Gibran akan naik. Ya, enggak, Gibran itu sudah orang sudah muak lah ngelihat dia itu. Ya. Nah, jadi jangan diartikan bahwa menumbangkan Prabowo itu kemudian berusaha untuk membuat Gibrannya naik. Enggak, ya udah itu semua, bahkan MPR dan kekuasaan kehakiman itu juga harus dirubah, ya. Jadi kembali kepada perwujudan yang aman dan damai, ya. Saya mengajak teman-teman, oke, kita ketemu aja sama Syafri Samsudin. Kita terang-terangan aja bilang, ini negara harus diselamatkan, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan republik ini adalah menumbangkan Prabowo dan rejimnya, ya, dengan diganti dengan pemerintahan baru, pemerintahan sementara, ya, satu paket dengan kembali ke UUD 45 dan Pancasila. Ya, terserah kepada Syafri Samsudin. Kita minta supaya jangan ada satu peluru pun, ya, ditembakkan ke arah kami, ke arah massa. Dan kalau bisa langsung aja turunkan itu yang namanya alat-alat berat untuk mengangkuti beton-beton, batu-batu beton yang ada di depan DPR MPR. Ya. Nanti kita akan bikin pagar MPR tuh 1,5 meter, hanya sekedar untuk memperlihatkan batas antara jalan raya sama MPR, gedung MPR, DPR, ya. Dan rakyat boleh masuk bebas. Ya, yang tidak boleh adalah membuat kerusuhan. Tetapi menyuarakan pikiran-pikiran, sampaikan kepada lembaga permusyawaratan rakyat tertinggi itu, ya. Itu setelah MPR yang tetap, ya, hasil dari pemilu itu terpilih. Ya, jadi kita mau mengamankan diri aja, jangan sampai terjadi, ya, nyawa rakyat Indonesia itu terbunuh, dan mereka yang membunuh itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 khususnya dalam pembukaan. Ya. Ya kan? Ya. Dilarang itu. Ya. Nah, nanti kita akan, ya, setelah itu, ya, Ya. dalam kondisi yang kembali kepada cita-cita proklamasi, siapa yang pernah membunuh, ya, kita tuntut di muka pengadilan. Sebagai penutup, Pak Bintang, ada yang mempertanyakan kemarin, andai kata ini terjadi, bahwa ada terjadi pergantian kepemimpinan secara nasional, baik konstitusional maupun inkonstitusional, apakah pihak-pihak yang menginginkan perubahan sudah siap? Dalam arti, seperti yang dibilang oleh Pak Bintang, paling tidak untuk membentuk pemerintahan sementara. Dan kemudian, apakah personel-personel yang untuk ditempatkan
di institusi-institusi yang memang harus diganti personilnya, apakah juga sudah siap? Itu pertanyaan yang Sudah muncul di pikiran-pikiran kita. Masa mencari 100 juta orang, mencari 20 orang dari 100 juta orang aja nggak bisa. 100 juta itu saya anggap mereka yang udah dewasa ya. Nah, itu kita pilih aja 20 orangnya. Masa nggak bisa ya? Pasti bisa lah. Milih 5 orang untuk menjadi presidium bisa ya. Kita ketemu sehari dengan beberapa orang, saya kira udah ketemu itu. Siap ya. iya. Nah, memang selama 26 tahun terakhir ini sulit ya membedakan antara yang bajingan dan yang tidak bajingan ya. Tetapi pasti bisa lah itu ya. Sudah ada beberapa orang dalam kepala saya ya. Tidak termasuk saya ya. Jangan menganggap bahwa kemudian dengan demikian saya pengen jadi somebody di pemerintahan sementara atau presidium. Enggak. Saya tidak mempunyai keinginan seperti itu. Tetapi kita pilih orang-orang yang baik ya. Saya katakan baik karena ya itu tadi, selama 26 tahun itu kita nggak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk ya. Padahal Al-Quran itu adalah pembeda antara yang baik dan buruk, antara yang jahat dan yang tidak jahat, antara yang benar dan salah, antara yang hak dan yang batil. Itu aja pegangan kita ya. Jadi nggak sulit lah ya. Siapa yang pengen menonjolkan dirinya, kumpul aja daftar ya. Lebih gampang bagi kita ya. Ya. Jadi tidak akan sulit ya. Bismillah ya. Kalau semuanya itu adalah dengan niatan yang baik dan berusaha untuk jalan menuju jalan Allah, saya kira akan dimudahkan segala sesuatunya. Ya, bisa saja kita berbuat keliru ya, tetapi asal sadar kita akan perbaiki itu. Saya nunggu teman-teman untuk ketemu sama Syafri Samsudin. Wah, ya, silaturahmi ya. Ya, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah dan kemudian jangan sampai terjadi perubahan yang membawa korban.